Oke, kita udah sampai di Sardis, Indonesia. Indonesia. Kamunya bukan apa ya? Oke. Greek, Lydian, oh ini Sefard, Lydian, Sparda, Persian. Oh bagus banget. Bapak Ibu, ketika kita jalan di sebelah kiri kita, Anda akan lihat toko-toko. Toko-toko. Tadi saya bilang apa? Uang yang pertama kali digunakan waktu Lydians. Dari zaman itu sampai kerajaan Romawi, mereka ada yang banyak perdagangan, trading. Itu yang alasannya mereka sudah membangun toko-tokonya di kota Sardis. Okay? Lokanta, restoran. Oh ini. Oh, restoran katanya. Toko dan restoran. Lokanta tuh restoran. Oh, Lokanta tuh restoran. Nah nih, lihat. Sini mangkuknya. Ah ini? Oke, lihat mozaiknya ya. Tuh lihat, ada mozaiknya di bawah. Tuh, mozaiknya. Ya. Ini sekarang ditahui sebagai sinagog. Sinagog itu tempatnya yang orang Yahudi untuk berdoa kan. Tapi sebelumnya kita tahu ini yang digunakan sebagai gereja juga di kota Sardis. Waktu kerajaan Romawi, mereka bukan saja gunakan tempat ini sebagai gereja, tapi gunakan untuk menyembuhkan sakit, orang sakit. Gimana caranya? Lihat anak-anak mungkin dengar ekonya. Di sini ada yang suara-suara burung digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Terus digunakan suaranya air di tengah dulu. Bukan seperti ini ya, ini cuma replika. Untuk contoh ini, di sini ada semacam air mancur. Dari air yang itu mereka dengar, istirahat. Baru begini mereka menyembuhkan orang yang sakit. Karena itu yang sekarang ada yang begini mereka taruh. Tapi jauh beda dari aslinya. Tempat ini yang digunakan sebagai gereja. Lihat yang bawah Anda atau sebelum masuk ke sini ada yang kaca. Itu untuk tunjuk mozaik kota ini, kota yang baru Bapak Ibu. Abad yang 16, abad yang 8 setelah Masehi baru yang dibangun oleh kerajaan Romawi. Sebelumnya ada yang Lydians. Karena yang kota ini kaya, mereka yang selalu menggunakan mozaik untuk gereja, untuk rumah mereka. Sebentar lagi kita akan lihat tempatnya mereka gimnasium. By the way, gimnasium bukan saja artinya tempatnya yang olahraga. Gimnasium artinya sekolah. Bapak Ibu, mereka belajar matematik, mereka belajar bahasa, mereka belajar psikologi, semuanya tempatnya yang itu. Nanti kita akan lihat dan baru keluar dari sana. So, semakin kota jadi kaya, semakin yang banyak mozaik di lantai. Ada kota yang kita sekarang lihat sebagiannya saja kecil, sebagiannya. Lihat yang orang tadi sebelah kiri, mereka masih gali karena salah satu kota yang besar Sardis juga. Kita baca dulu yang suratnya, yang kota Wahyu 3 ya. kepada jemaat di Sardis, gereja yang mati. Terdapat dalam Wahyu 3 1 sampai 6. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga,
Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3:1 sampai 3 sampai 6 sampai 6. Baik, ya kita tadi udah dengar pembacaan surat dari Mesias ya, dari tadi Mesias itu ditujukan kepada jemaat di Sardis. Jadi tadi kita lihat ini Sardis itu kota besar, ini juga tempat yang besar ya. Ini bisa digunakan oleh juga sinagog, tapi di sebelah sana juga ada gereja ya, semua untuk ibadah. Dan ini sesuatu yang menunjukkan bahwa memang di kota ini kota yang mampu, kota yang besar ya, jemaatnya mampu untuk hal ini. Nah, tetapi waktu Mesias bicara memberikan pesan kepada jemaat di Sardis melalui Rasul Yohanes yang tadi sudah dibaca, kita bisa melihat bahwa jemaat Sardis itu dikenali dari pekerjaannya. Yang dikatakan pekerjaannya itu mereka rasa itu hebat, tetapi padahal mati. Jadi itu disebut dalam bahasa Inggrisnya dead works, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak dihitung oleh Mesias, tidak dihitung oleh Tuhan. Jadi hanya kegiatan, perbuatan yang didorong oleh kasih itu yang dihitung. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua. Semua yang didorong oleh takut, khawatir, atau sombong, nggak kehitung oleh Tuhan. Tuhan nggak lihat itu sebagai satu kegiatan. Tapi pekerjaan yang didorong oleh kasih kepada Tuhan itu yang dihitung oleh Mesias. Jadi ini penting bagi kita semua ya. Nah karena itu jemaat ini diminta bertobat untuk menuruti perintah dan pengajaran yang mereka sudah dengar sebelumnya dari pengajaran oleh Tuhan. Lalu juga dikatakan diminta untuk berjaga-jaga ya, alert, berjaga-jaga. Bila tidak, Mesias akan datang sebagai pencuri bagi mereka. Artinya tidak diberitahu. Padahal kita bisa melihat ya di dalam 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5 itu orang-orang percaya, anak-anak terang itu dia diberitahu, dia kasih tanda begitu ya. Sehingga ini membedakan antara mereka yang hanya dead works atau yang melakukan pekerjaan sendiri dengan umat yang melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan perintah. Dan kemudian dikatakan bagi orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan bersama dengan Mesias dengan pakaian putih. Itu pakaian putih itu melambangkan kekudusan dan kemurnian. Dan ini perlu dijaga oleh setiap pribadi ya. Jemaat memang bisa mengarahkan itu, tetapi setiap pribadi harus menjalankannya masing-masing. Kemudian surat ini ditutup ya dengan satu janji, satu acuan ya, bagi siapa yang menang akan diberi 3 hal. Yang pertama diberi pakaian putih, yaitu kekudusan, kemurnian, berjalan dengan Mesias. Yang kedua tidak dihapus namanya dari buku kehidupan. Ya ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga akan diakui namanya di hadapan Bapa dan para malaikat. Nah ini penting sekali bahwa kita diakui oleh Mesias di depan Bapaknya, di depan para malaikat. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kenalan kita, jemaat kita itu ada satupun yang menyangkali Mesias atau hidup mempunyai pandangan yang merendahkan Mesias. Jadi itu yang membawa kita menjadi umat yang menang. Oke ya, jadi kita mau jadi umat yang menang ya. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada di Sardis, di tempat sinagog dan gereja dan tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar di tempat ini berita pesan yang disampaikan oleh Mesias supaya kami dijauhkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mati, yang hanya kami lakukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tidak diperintah oleh Tuhan. Kami lakukan hal-hal yang nonsens di hadapan hari Tuhan. Dan karena itu kami mohon Bapak supaya kami melakukan apapun di dalam keluarga, di dalam komunitas, dalam jemaat, di masyarakat, didorong oleh kasih. Sehingga segala yang kami lakukan dihitung oleh Mesias menjadi satu perbuatan
yang didasarkan iman, didasarkan kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Mohon Ruach Kodes akan menolong kami untuk terus berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kembali ke Jakarta, Indonesia, kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kemuliaan Bapa di surga. Berikan kami kekuatan untuk terus melangkah, berjalan bersama dengan Mesias. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa. Amin. Oh iya. Ini bagus sih memang gimnasiumnya. Kampusnya. Iya, yang tadi dia bilang buat olahraga, buat belajar. Oh wow. Wow. Jadi ini gimnasiumnya yang tadi kita lihat dari luar. Aku agak turunin sedikit. Nah, tuh. Oh, ini kayaknya yang originalnya. Oh wow. Wow. Ini yang originalnya sepertinya karena di sini